Allahumma faqqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak wahai. Hanya orang beriman. Kenapa? Karena hanya orang yang beriman yang memungkinkan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka orang-orang beriman saja yang dipanggil. Atau mungkin saja bukan ahli kitab yang dipanggil atau orang di luar orang beriman. Kenapa? Karena mungkin di antara mereka belum ada tata cara atau tata krama yang diatur dalam agama mereka. Nah, sehingga orang beriman ini yang menonjol pada dirinya adalah akhlakul karimah dimanapun dia berada. Dalam hal hubungan apa kepada Allah, kepada selain Allah, terutama kepada sesama manusia dalam hal ini keluarganya, tetangganya, dan sebagainya. Islam mengatur semua itu. Wahai orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Ini sangat etis sekali. Tidak boleh kita sembarang masuk di dalam rumah sebelum meminta izin kepada yang punya rumah. Bahkan diatur itu walaupun dalam rumah kita sendiri. Walaupun kita dalam rumah sendiri, kita baru datang dari luar, pintu tertutup atau kosong, ada orang atau tidak masalah. Tapi yang penting kita harus salam. Kalau tidak ada, yang menjawab salam kita itu adalah penghuni-penghuni yang menyertai kita yang tidak kelihatan. Barangkali ada malaikat, barangkali ada jin Islam di dalamnya. Tapi sunnahnya, kata Rasulullah, memberi salamlah setiap kamu mau masuk dalam rumah. Apa yang diajarkan? Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu setelah kita masuk rumah, kita sendiri yang menjawabnya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu. Kita sendiri yang menjawab. Kalau tidak ada orang di dalam rumah. Itu rumah sendiri. Apalagi ke rumah orang lain. Bukan. Yang pernah saya baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya kalau pernah membaca itu, bisa juga. Yang saya pernah baca itu. Jadi kalau dilihat dari nilai, kenapa kita harus mengucapkan salam ke rumah, di rumah kita sendiri, ya. Itu sebagai orang beriman bahwa ada gangguan-gangguan yang suka terjadi di dalam rumah kalau kita sembarang masuk. Dengan mengucapkan Assalamualaikum itu, kita mohon keselamatan orang yang ada di dalam juga itu supaya selamat.
Jadi artinya terbebas dari gangguan dari makhluk-makhluk yang tidak tampak oleh kita. Iya, lalu kita sendiri, pikiran kita dalam keadaan salam. Hati kita dalam keadaan salam. Masuk rumah. Tidak cemberut, tidak apa, tidak seperti orang datang dari jauh tuh. Wah, kadang orang tuh masuk rumah ini, wah, rumahnya kok begini gitu, berantak. Nah, itu ucapan-ucapan yang begitu. Tidak bagus. Itu kita sendiri sudah menciptakan setan di dalam rumah. Kemana orang ini? Apa aja sih kerjanya? Wow, bisa begitu. Rumah kagak bisa ya, rumah kagak diurus apa? Ah, melebar. Berat. Enggak apa-apa. Iya, jadi masuk rumah itu dalam keadaan hati lapang, damai. Kenapa? Karena kalau kita sendiri yang membersihkan, menerima keadaan, itu pahalanya luar biasa. Salah satu yang diajarkan Rasulullah, misalnya di sini ada sampah. Kita datang masuk rumah, kan ada petugasnya katanya. Ada pembantu, ada apa, biarin aja lah. Nah, jadi kesempatan dia untuk mendapatkan pahala, dia tinggalkan, diberikan kepada yang lain. Jangan-jangan pembantunya banyak pahalanya lebih dari dia yang punya rumah. Lalu menyerahkan. Itu hebatnya Rasulullah ya. Anas bin Malik 10 tahun menjadi asisten Rasulullah. Anas bin Malik tidak pernah mendengar, Nas, kerjakan itu Nas. Tidak pernah. Coba lihat. Artinya Rasulullah mencontohkan dengan perbuatan. Anas memperhatikan. Oh gitu. Dalam keadaan begitu, Anas tidak perlu berkata-kata. Kalau melihat Rasulullah begini, sudah tahu. Oh kalau begini, Rasulullah maunya begini. Langsung aja. Saya kemarin tuh seminggu yang lalu kali saya melihat pekerja rumahnya itu ada monyet, ada anjing, dengan cekatan itu melakukan pekerjaan-pekerjaan. Iya, ibu rumah tangga itu. Iya, membawakan apa segala macam semua. Hah? Nggak tahu saya. Saya heran aja ya Allah. Iya, yang belanja pakai itu segala macam. Masya Allah. Iya, itu berapa berapa lama mendidiknya itu menjadi berperi kebinatangan. Kita kadang-kadang tidak berperi kemanusiaan itu, berperi ke binatang. Masya Allah. Jadi bukan bajunya ya, bajunya kan bulunya ya. Oh. Wah. Iya, dan terkadang dia saking senangnya itu kayak anaknya gitu ya, berpeluk-pelukan apa segala macam, malah dicium sama anjing. Waduh, itu yang nggak tahan. Tapi begitulah, karena sayangnya kali itu ya. Nah, makanya tidak dipanggil dia, hai orang-orang beriman, dia tuh nggak dipanggil, nggak masuk. Ayat yang dibaca tadi itu ayat ini turun berkenaan dengan pengaduan seorang wanita Ansor. Seorang wanita Ansor datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, saya sedang berada di rumah, tidak mau dilihat oleh siapapun." Tidak mau dilihat oleh siapapun. Nah, dalam keadaan begitu, bapaknya datang, keluarganya datang. Bagaimana sikap saya ya Rasulullah? Kalau bapak saya datang, keluarga saya datang gitu. Sementara saya tidak siap untuk dilihat. Untuk dilihat itu dengan segala macam urutannya. Mungkin dia tidak
tutup aurat apa segala macam gitu ya. Iya, karena kebebasan orang itu di rumahnya itu. Jadi sehingga privasinya itu sangat dilindungi oleh ajaran Islam. Wahai Rasulullah, saya di rumah dalam keadaan enggan dilihat oleh seorang. Tidak ayah, tidak pula anak. Lalu ayah masuk menemuiku. Dan ketika beliau masih di rumah, datang lagi seorang dari keluarga. Jadi bapak datang saja nyelonong tanpa salam menemui karena merasa anaknya ya. Tak lama kemudian datang pula lagi keluarga-keluarga yang lain. Maka apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Nah, menjawab keluhan seorang wanita Ansor tadi itu, turunlah ayat ini yang menyatakan, hai orang-orang beriman, janganlah salah seorang dari kamu memasuki rumah tempat tinggal yang bukan rumah tempat tinggal kamu sebelum kamu meminta izin kepada yang berada dalam rumah dan mengetahui bahwa dia bersedia menerima kamu dan juga sebelum kamu memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu yakni meminta kerelaan dan mengucapkan salam lebih baik bagi kamu daripada masuk tanpa kerelaannya dan atau menggunakan cara jahiliyah dalam meminta izin. Jadi masuk dalam rumah tanpa salam itu cara jahiliyah. Cara jahiliyah itu dulu sebelum ada kata-kata salam, dia kalau masuk itu dia bertanya dulu. Ketok, bolehkah saya masuk ke rumahmu? Itu ditegur oleh dengan datangnya Islam itu, jangan kamu minta izin seperti itu. Tapi sebaiknya dahului dulu dengan salam. Assalamualaikum, kalau sudah dijawab waalaikumsalam, baru katakan, bolehkah saya masuk? Gitu. Jangan, bolehkah saya masuk? Duluan gitu tuh. Salam dulu. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Kalau dipersilakan, ya silakan masuk. Kalau kita nggak pakai, bolehkah saya masuk? Masuk langsung masuk, tapi karena dipersilakan. Ya itu kurang apa aja, kurang. Nah, berarti kan udah boleh. Iya. 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 Nah, termasuk juga tidak baik menurut penjelasannya ketutup horden. Ketutup horden. Ini kita yang sebagai tamu itu, assalamualaikum nggak ada suara. Itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Atau begitu, ada nggak sih orang gitu, nggak boleh. Islam sangat menjaga itu. Betul, kulhu, terus ayat kursi, itu kaitannya dengan apa namanya, perlindungan atau mendapatkan pahala lah. Padahal sendiri itu masuk rumah sendiri. Jadi assalamualaikum, bismillah, kulhu, lanjutkan ayatul kursi. Ya. Iya, kan abang tadi bilang, walaupun nggak ada orang, walaupun nggak ada penghuninya, kita tetap assalamualaikum. Apalagi kalau kucing, kucing tuh kadang-kadang karena dia bertasbih, jadi istilahnya perilakunya itu apa istilahnya, naluri. Dia berjalan secara nalurian. Tidak ada kebencian. Ini ada menarik juga nih, menyangkut nama Anies.
Dekat, ada perasaan dekat. Ya ayuhal insan. Insan. Dekat. Kedekatan, ketenangan hati, dan keharmonisan. Itu Ada artinya. artinya ya Bang. Iya, bagus arti. Saya kira nggak ada artinya. Iya, nama Anis ini menggambarkan perilakunya gitu. Orangnya Sama ya. dekat, orangnya tenang hatinya, harmonis. Iya. Familiar Bang. Ah, karena ini ada tambahan huruf sin dan ta menjadi tas tak nisu. Nah, itu bermakna permintaan. Jadi tas tak nisu, permintaan izin. Iya. Nah, dengan demikian berbicara untuk melakukan sesuatu yang mengundang simpati tuan rumah agar mengizinkan masuk ke rumah sehingga ia tidak dengan kehadiran seseorang tanpa persiapan. Jadi kadang kita mengucap assalamualaikum, waalaikumsalam, sebentar ya saya siap-siap dulu. Ayo boleh, justru itu yang penting sudah disediakan. Iya benar, iya. Iya. Kalau istri saya begini, laki-laki bilang assalamualaikum, bang keluar dulu bang, katanya saya kan perempuan. Iya, saya siap-siap dulu, gitu. Iya betul, betul. Jangankan seorang bapak tidak boleh langsung masuk ke kamar anaknya yang sudah gadis. Tidak boleh. Iya. Nah, ya dihindari begitu. Iya. Itu muncul rasa ya fitrah juga kali ya, fitrah walaupun Bagusnya orang barat. Oh, ketok-ketok itu barat ya. Malah katanya orang barat itu 17 tahun udah dilepas. Iya, harus keluar rumah. Iya. Dia nggak tahu jawab orang tua. Iya. Asli. Iya. Jadi rumah kita orang tua, rumah anak. Rumah anak bukan rumah kita. Begitu hebatnya. Tapi Rasulullah marah sekali kepada seorang anak. Marah sekali kepada seorang anak yang memberi utang kepada ibunya, orang tuanya. Ya, apalagi orang tua bilang, saya boleh minjem nggak anak? Katanya. Boleh minjem nggak anak? Iya. Ya, memang tingkat tinggi itu memang. Jadi seolah-olah anak ibu oke, tapi masalah harta ya enggak. Sendiri-sendiri. Iya, seorang ibu.
orangnya. Malah udah terjadi di kita Indonesia ini kan memenjarakan ya. Anak memenjarakan ibunya atau sebaliknya gara-gara apa? Mertua memperkosa. Oh iya, ada. Iya, benar. Oh, setelah diperkaos dibunuh. Oh, jadi membunuh doang. Karena takut dilaporkan kali ya. Wah, sadis. Iya. Makanya pendidikan dari anak-anak itu ya. Iya. Tapi kalau setan sudah masuk ya. Sedangkan kata watu salimu, kamu memberi salam. Merupakan salah satu contoh dari meminta izin. Jadi kalau kita mengucapkan assalamualaikum itu sudah bermakna minta izin. Tidak perlu lagi, boleh nggak saya masuk? Izinkan dong. Ini ada dalam satu kisah diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Zaid bin Sabit berkunjung ke rumah Abdullah bin Umar. Di pintu dia berkata, bolehkah saya masuk? Setelah diizinkan dan dia masuk ke rumah, Abdullah berkata kepadanya, mengapa engkau menggunakan cara meminta izin orang-orang Arab masa jahiliyah? Jika engkau meminta izin, ucapkan assalamualaikum. Jadi zaman jahiliyah begitu nggak ada assalamualaikum. Iya, sudah terkandung izin di dalamnya. Tapi kalau mengucapkan bolehkah saya masuk, nggak ada salamnya. Tapi kalau sudah salam, terkandung di dalamnya itu boleh izin masuk. Dan bila engkau mendapatkan jawaban, bertanyalah, bolehkah saya masuk? Jadi artinya salam kita sudah dijawab. Boleh bertanya, bolehkah saya masuk? Iya. Jadi salam dulu, baru minta izin. Mengucapkan salam karena ayat ini mendahulukan penyebutan izin atas salam. Nah, sekarang kita melihat sisi batiniahnya. Sisi batiniahnya katakan ya. Kalau di sini diri kita ini, rumah kita adalah hati kita. Rumah kita itu adalah hati kita. Jadi di situ ada rumahnya, di sini juga ada rumah. Pintu-pintu yang melalui mata dan telinga. Jadi pintu hati, mata kita dan telinga kita. Ya, panca indera. Terutama 4 ini kan kita bertatap muka di sini. Jadi kelihatan di matanya itu menyenangkan hati kita, enggak dia iya melihat tergambar. Tapi kalau matanya qurrata ayun, menyejukkan hati, nah kita juga dengan senang hati. Atau sebaliknya kita melihat orang, apakah qurrata ayun atau tidak. Nah, itu gambaran dari. Jadi rumah kita buyutakum. Nah, tapi ada yang sering masuk ke dalam hati kita ini tanpa salam. Yang pasti setan. Ya kan? Jin kafir, waswas, lewat itu saja itu. Nah, hati kita kadang-kadang kalau dia orang beriman pasti menolak. Tapi kalau dia bukan orang beriman, ya kadang-kadang lewat hawa nafsu ya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Masuk aja nyelonong.
Nah, kayak tadi tuh mertua apa sama mantu nyelonong aja masuk itu. Berubah tiba-tiba, wah nggak ada lagi, darah mendidih. Nah, terjadilah hal-hal yang mustahil. Jadi Islam mengatur. Nah, itu semuanya untuk menghindari fitnah. Yang ayat sebelumnya bercerita tentang fitnah kan. Nah, maka kaitannya dengan ini Allah mengajarkan kepada umat Islam itu tentang akhlakul karimah. Coba bayangkan istri Rasulullah difitnah. Jangan berulang. Kadang-kadang kan kita Assalamualaikum, tahu-tahu ngelono aja. Tahu-tahu di dalam Allah. Di sopan santunnya itu ya. Kan di ayatnya juga mengatakan itu la taqrabuz zina innahu kana fahsya. Jangan engkau mendekatinya saja. Tidak boleh. Nah, kalau sudah mendekat alamat-alamat. Islam sangat apa ya? Sangat rinci mengajarkan tentang akhlak. Iya. Jadi ada kemungkinan terjadi juga pada orang-orang beriman. Karena dialah makanya ayat terakhir tadi itu la'allakum tazakkarun. Mudah-mudahan engkau dapat mengambil pelajaran, mengingat kejadian-kejadian yang sudah ambil pelajarannya itu tanpa salam. Nah, tapi salam yang diajarkan kepada kita itu ya banyak yang salam budaya aja. Assalamualaikum. Padahal itu doa itu ibadah. Beda. Kalau bilang salamun alaikum. Beda assalamu alaikum. Jadi kalau tanpa alif lam katakan salamun alaikum. Kalau pakai alif lam assalamu alaikum. Yang masuknya dicepatin itu assalamualaikum. Yang nggak boleh tuh kum. lam kum. Iya, kata pelajaran Al-Quran, kalau orang berbuat satu, berbuat dua tambahkan. Jadi assalamualaikum, kita waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Nah, tapi kalau orang kafir atau assalamualaikum, kita jawab apa? Waalaikum. 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 Atas. Nah. Salah. Bisa belanja berkali-kali, gak kayak depan, sepi. Bener Oh. buat aku. Enggak. Iya udah ketemu. Nggak apa-apa kamu juga Kristen. Salah satu contohnya TNW ini. Ya nggak apa-apa. Kamu nggak ada kewajiban kalau kami orang Islam emang ada. Ternyata dia tidak connect. Tapi di dalam hadis yang lain kan Rasul mengatakan ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal, walau dan kepada orang yang kita tidak hanya mendownload di sini. Jadi assalamualaikum itu sunnah, kita waalaikumsalamnya itu wajib. Open kamera seperti ini tampilannya. Wah itu teringat. Kemudian kita saya pernah tunggu hingga proses install di dalam ini kuliah selesai. dosen sudah di situ. Setelah saya baru terinstall, masuk. kita
kita bilang, buka terlebih dahulu, Assalamualaikum. kita izinkan. Ya kan? Dia tidak, dia iya dia diam aja apa karena lagi sedang mengajar gitu. Nyeletuk kan salam, menjawab salam kan wajib, Pak. Iya betul. Ya itu alasan guru itu kenapa saya tidak jawab Waalaikumsalam. Kan saya nyeletuk kan wajib salam, Bu. Nah, itu pengetahuan kamu begitu. Tapi kalau orang melihat sudah mengajar begini, itu lebih afdol tidak menjawab Waalaikumsalam. Nah, iya, malah mengganggu sebenarnya kamu tuh mengatakan Assalamualaikum. Jangan terlambat lagi ya, katanya. Iya. Sebenarnya mengganggu juga kan orang lagi konsen. Apa adabnya lah begitu. Mending masuk apa sedikit langsung duduk gitu. Assalamualaikum, dia ulangin lagi. Terus, iya, tidak wajib menjawab. Iya. Boleh, boleh. Diulang lagi sama anak saya. Iya. Malah kalau dia tahu nggak usah mengucapkan salam. Yang penting sudah lihat orang. Orang lagi pengajian kan, ya mengganggu juga. Assalamualaikum, orang pada kesana. Ya. Tuh, merubah. Kalau tadi ceritanya ini kan masuk rumah ada orang atau tidak. Kalau pengajian kan terbuka, jadi istilahnya jangan mengganggu. Jika kalian pikir hidup kalian gak berguna, mungkin kalian harus tahu kisah robot ini. Selama 3 tahun, robot ini berusaha menjaga cairan berwarna merah agar tidak menjauh dan tetap dekat bersamanya. Robot ini bekerja Kalau tanpa ada henti salam, sejak ada jawaban. 2016 hingga Kalau nggak menyebabkan ada karat dan salam, membuat kinerjanya Waalaikumsalam. semakin melambat. Siapa yang ngomong Sampai ya? akhirnya robot ini pun mati di tahun 2019. Pak Bambang kali datang Robot ya. ini diberi nama Waalaikumsalam. Can't Help Myself yang diciptakan oleh seniman asal Tiongkok bernama Sun Yuan dan Peng Yu. Banyak orang yang berspekulasi tentang makna karya seni ini yang mewakili jutaan orang yang bekerja keras dalam pekerjaan yang tidak berarti dan mengejar tujuan yang Jadi kata dosen saya tadi, mestinya kamu nggak usah bilang assalamualaikum karena sunnah. Karena kamu bilang assalamualaikum menganggap kita wajib. Nah, ada 2 kewajiban, kita lagi sedang mengajar. Pokoknya kamu minta apapun postingan dijawab lu, salamnya. pasti ada salah satu orang yang nge-tag gua. Ya, Pokoknya kan siapapun gitu. orang gondrong. Tapi itu ini juga ya. Jadi lu ada star syndrome, larinya ke hal-hal Nggak negatif usah, ya. langsung Iya aja, paling kode aja. Gitu. Iya, bisa masuk. Assalamualaikum, lagi ngajarnya. Assalamualaikum kan ngomong semua jadi Waalaikumsalam buyar ustadznya. Mengganggu rame jadi. Sopan santun ya. Ini katanya pengen banget jadi host. Langsung ngambil tempat. Ya udah ngeliat-liat tadi jam. Hah? Males aku suka. Ah. Iya. Benar. Benar. Lambang kesucian. Kalau bagi laki-laki tak berjahit kan. Kalau perempuan ihramnya beda-beda gitu. Apa aja ya pakaian ihramnya. Pokoknya baju bagus saja tertutup ya. Berjahit. Iya. Tapi kalau perempuan bercelana kan ihramnya ya. Kalau laki-laki kan enggak. Iya. Iya.
Iya. Iya, orang kita kan seragam mah, semua seragam. Putih. Tah, iya, orang Mesir apa itu beda-beda tuh apanya. Ya, tanda-tanda begitu. Menarik perhatian. Membuat yang lain ये है नई TVS X इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसकी प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम ₹2.5 लाख रुपीस। Iya. Belum. Iya. Itu minta izin. Minta izin. Punten. Nah, minta izin. Minta izin artinya kalau bisa punten berarti salamnya nggak masuk. Tapi kalau dia bilang assalamualaikum, puntennya masuk. Iya, begitulah yang diajarin itu tadi. Kenapa kamu bilang, bolehkah saya masuk? Katakan dulu assalamualaikum. Kalau sudah waalaikumsalam, boleh kas baru. Baru, garansi rangka Honda jadi 5 tahun Iya. buat semua tipe motor. Dari Matic, Bebek, Iya. Sport, Big Bike, sampai motor listrik. Tanpa batasan jarak tempuh. Terima kasih untuk selalu bersama Honda. Shopee COD ada yang baru. Ya. COD cek dulu. Enak bulat. Jadi ini bentuknya yang kayak ikan pari, gede gini, lebar, pipih. Dan lubangnya gede ini, asli suaranya enak banget. Kita nyalin aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, stasioner aja udah kedengeran ya.